Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba siyama rahmatan wa maghfiratan wa barakatan lil muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yu'adzibu bil mihani tahdziban lis shaimin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muttaqin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidun fi ayatil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Awalan marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berkomitmen untuk terus meningkatkan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala apa yang dicintai dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkomitmen untuk memproteksi diri kita dengan cara kita menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita termasuk kelompok orang-orang yang mulia di hadapan Allah, yakni orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki hari ke-14 di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita maklumi bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sering diistilahkan dengan syahrus syiyam karena di dalamnya ada perintah ibadah puasa. Juga sering diistilahkan dengan syahrul rahmah wal maghfirah karena memang ketika orang melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan serangkaian ibadah yang lainnya menghantarkan orang tersebut mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya juga Ramadan juga sering diistilahkan dengan syahrul Quran karena di dalamnya Allah memperkenalkan firman-firman-Nya. Itu pun terjadi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini intinya merupakan bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia, khususnya bagi orang yang beriman dan bertakwa. Karena Ramadan ini menjadi momentum sebagai madrasah pendakian manusia menuju kepada kemuliaan manusia, menuju kepada hakikat manusia yang diharapkan oleh Allah, yakni orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Imam As-Said Abi Bakar menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan takwa menjadi orang yang mulia, menjadi indikator kemuliaan seorang di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah itu merupakan sumber segala kebahagiaan. Takwa kepada Allah itu menjadi sumber segala kesuksesan. La yunanu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Tidak akan pernah suatu kebaikan tercapai. Tidak akan pernah satu seorang itu mencapai suatu amalan kebaikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kecuali dengan ketakwaan ini. Di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat nilai pendidikan yang mengantarkan kita menuju kepada ketakwaan tersebut. Sebagaimana Allah harapan la'allakum tattaqun. Di antara proses pendidikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu, ada yang dikenal istilah tarbiyatul imani wa taqwa. Proses pendidikan iman dan takwa, di mana ketika orang itu tumbuh kesadaran secara transidental, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha memperhatikan, dan Allah akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh setiap insan.
baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah Maha melihatnya. Allah Maha menyaksikannya. Allah pun akan membalas setiap perbaikan-kebaikan tersebut. Begitu juga Allah Maha melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika itu perbuatannya buruk, Allah catat sebagai amal keburukan. Dan Allah pun juga akan membalas terhadap keburukan tersebut. Kesadaran seseorang, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha membalas, akan melahirkan rasa tanggung jawab kita untuk terus memproduksi amal soleh kita. Kita nggak mau di hadapan Allah sebagai orang terburuk, tetapi kita berharap di hadapan Allah sebagai orang terbaik. Kesadaran ini muncul ketika kita punya kesadaran Allah Maha melihat tersebut. Yang kedua, di dalam Ramadan itu juga ada yang disebut dengan proses pendidikan rohani, tarbiyatul rohani, pendidikan spiritual, di mana timbul suatu kesadaran bahwa mengutamakan kepentingan yang sifat rohani jauh lebih penting daripada mengutamakan unsur yang bersifat jasmani. Pada saat orang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan, kita memang haus tetapi kita tidak berani untuk minum. Kita memang lapar tapi kita tidak berani untuk makan. Haus bukan berarti tidak minum, bukan karena tidak ada minuman. Kita pun tidak makan, bukan berarti tidak ada makanan. Dan di hadapan kita bukan berarti makanan itu tidak ada yang halal. Halal di hadapan kita. Kita punya istri pun juga halal tetapi kita tidak berani melakukannya. Apa artinya? Kepentingan rohani jauh lebih penting daripada kepentingan jasmani. Pada saat orang merasakan bahwa ini adalah ibadah, kebutuhan rohani setiap insan orang beriman bertakwa, ibadah merupakan yang sangat primer, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu merupakan kebutuhan daruriyah bagi kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita dan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Maka orang berpuasa terlatih mementingkan urusan rohani daripada jasmaninya itu. Allah memang mengatakan dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-56, Allah tidak pernah menciptakan manusia kecuali harapannya agar manusia tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Wahdud rabbaka hatta yatikal yakin, hingga kita ajal menjemput nyawa kita. Sebagaimana kita pun juga sering bersaksi menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, seluruh aktivitasku semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah ada salat, ada qiraatul Quran, ada sholawat, ada zikir, ada sedekah, dan juga ada berfikir. Zikir artinya selalu kita mengingat Allah dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Salah satu indikator yang menonjol dari orang beriman, salah satu menonjol orang yang dari akalnya berfungsi daya kognisinya, dia adalah orang-orang yang senantiasa tidak terputus koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Ketika menjalani akademik, dia tidak terputus dengan Allah. Masuk kamar mandi tidak terputus dengan Allah. Keluar kamar mandi tidak terputus dengan Allah. Menghadapi makanan tidak terputus dengan Allah. Mau tidur tidak terputus dengan Allah. Mau berjalan tidak terputus dengan Allah. Apapun dalam kehidupan ini tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan di antara ibadah yang menonjol dari karakter orang beriman ini juga adalah al-fikr, berfikir. Oleh karena itu, sebagian arifin mengatakan al-fikru sirajul mu'minin. Berfikir itu merupakan lenterannya hati bagi setiap manusia. Dan berfikir ini juga merupakan bagian daripada wirid. Wirdun minat tafakuri fi qauli yaumin wa lailati sa'atan aw sa'atin. Berfikir 1 jam, berpikir beberapa jam, itu akan mendatangkan cahaya bagi hati setiap orang yang berfikirnya itu. Adapun perjalanan berfikir bagi kita orang beriman bertakwa, terutama di bulan momentum Ramadan ini, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, ang tatafakkaru fi aja'i masnu'atillahi al-bahirah. Coba pikirkan tentang keajaiban-keajaiban yang nampak di hadapan mata kita, yaitu karya-karya Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan tuh matahari, pikirkan tuh rembulan, pikirkan tuh siang, pikirkan tuh bulan, pikirkan tuh lautan, pikirkan tuh diri kita sendiri. Pikirkan mata kita, pikirkan hati kita, dan seterusnya. Orang kalau sudah berpikir tentang keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala,
dan termasuk kita sendiri merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka wa hadza tafkurul yazidu fi ma'rifatik bidzatillahi wa sifatihi wa asmahi. Orang yang senantiasa berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah akan melahirkan sikap kemarifatan lebih tinggi terhadap Allah, sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Maka berpikir ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? An tatafakkaru fi ala'illahi au adiyaihi. Berpikir tentang seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tahu nikmat itu ada yang bersifat wahbiyah, ada yang bersifat kasbiyah. Nikmat Allah yang Allah berikan langsung tanpa ikhtiar manusiawi. Dan ada juga nikmat yang ada ikhtiar manusiawi. Baik yang wahbiyah maupun yang kasbiyah. Ada yang bersifat rohani, tidak nampak, tidak bisa dipandang dengan pandangan kita. Tetapi ada juga yang nampak. Yang ketiga, nikmat yang Allah akan berikan pun juga. Baik yang diberikan di duniawi maupun sifat di akhirat kelak nanti. Maka kita dipikirkan semua itu. Kita pikirkan nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita pikirkan tentang orang yang dekat dengan kita. Kita pikirkan tentang tetangga kita. Allah telah hadirkan kehidupan kita, kehidupan bertetangga dengan baik. Kita bisa dimudahkan untuk melakukan ibadah, termasuk juga berangkat ke masjid. Itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itu, orang yang terus-menerus berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya, wa thamratu hadi tafakkuri imtila'ul qalbi bihamdatillah wa syukrillah. Orang yang berpikir tentang nikmat Allah akan melahirkan satu sikap terus mencintai Allah. Melahirkan satu keadaan diri senantiasa hatinya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan melahirkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang mendatangkan kepada syukur pada hakikatnya. Yang tidak kalah pentingnya, jika kebahagiaan yang mendatangkan syukur, maka ketika orang ekspektasinya belum tercapai, tidak akan pernah bersyukur. Tapi orang yang bersyukur, orang yang menerima apapun yang Allah berikan kepadanya, maka ketika saat syukur, itulah akan melahirkan suatu sikap kebahagiaan. Yang ketiga, an tatafakkaru fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi. Berpikir tentang ilmu Allah yang meliputi segala-galanya, bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang akan terjadi menimpa kita semuanya. Keyakinan ini akan melahirkan suatu sikap. Wahada tafakkuru antas tahya minallahi ayyaraka haytanahaka au yaklilaka hayatu amaraka. Orang yang senantiasa berpikir bahwa Allah Maha mengetahui tentang diri kita akan melahirkan satu kesadaran. Kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah merintahkan kepada kita. Kita akan punya merasa malu ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, an tatafakkaru fi taksirika fi ibadati maulak. Yang keempat adalah berpikir tentang kecerobohan kita dalam beribadah kepada Allah. Berpikir tentang kelalaian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang melalaikan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terus-menerus berpikir tentang keterbatasan ibadah kita kepada Allah, kelalaian kita beribadah kepada Allah, kecerobohan kita dalam beribadah kepada Allah, wa hada tafkuru yazidu fi khaufika min Allah, maka akan melahirkan sikap penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut Allah menolak ibadah-ibadah kita. Dan salah satu ciri yang menonjol dari orang yang mukhlis, salah satu ciri orang yang menonjol dari orang-orang yang bermukmin adalah kekhawatiran ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merenung, berpikir tentang satu ayat yang tertuang dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika beliau menyatakan walladzina yurtuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum raji'un. Siti Aisyah merenungkan tentang kehidupan. Umumnya ketika orang sudah berbuat baik, umumnya ketika orang sudah banyak berbuat kebaikan, mestinya merasa bahagia, mestinya hatinya merasa tenang. Tetapi justru di ayat ini menggambarkan ketika orang sudah beribadah, ketika orang sudah bersedekah, ketika orang sudah sholat, kok hatinya resah dan gelisah. Ya Rasulullah, ahum yashrabunal khamr. Apakah mereka ini peminum khamr? Ahum yasrikuna. Apakah mereka ini pencuri? Ahum yazluna. Apakah mereka ini penzina? Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq. Tidak seperti itu wahai Aisyah. Lakinnahum yasumuna. Mereka adalah ahli puasa.
Lakinnahum yusholluna, mereka adalah ahli ibadah. Lakinnahum yatasaddaquna, mereka adalah ahli bersedekah. Akan tetapi wahum yakhafuna ayyuqbala minhum, mereka hatinya resah, gelisah, takut Allah itu menolak ibadah-ibadah mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Hakikatnya orang yang berlomba dalam kebaikan itu, itulah orang yang takut ditolak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berlomba dalam kebaikan bukan hanya sekedar kebaikan itu sendiri, bukan hanya amalnya itu sendiri, tapi hati kita kekhawatiran ditolak amal-amal kita itu. Oleh karena itu mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ang tatafakkaru fi hadhid dunya wa fil akhirah. Berpikir tentang kehidupan dunia yang serba terbatas, yang serba sementara, yang akan kita tinggalkan, dan berpikir tentang akhirat yang akan kita lalui. Sebagaimana kita maklumi, Allah Subhanahu wa taala akan menghintarkan kepada kita semuanya, akan menempatkan kepada kita semuanya dengan beberapa rest area. Mulai dari alam roh, kemudian lanjut di alam rahim, kemudian juga lanjut di alam dunia yang serang kita nikmati ini. Lalu kita akan lanjut ke alam barzah. Lalu kita akan bersinggah juga di alam akhirat. Di mana Utsman bin Affan ketika berbicara alam kubur, ketika berbicara alam barzah, dia selalu menangis. Wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis ketika berbicara alam kubur? Wahai sahabat-sahabatku, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa aqabru manzilu min manazil akhirah? Bukankah alam kubur itu merupakan persinggahan di antara persinggahan akhirat yang akan kita lalui bersama? Jika orang selamat di alam kubur, maka pamabadahu aisaru, maka perkara setelah alam kubur jauh lebih akan mudah. Sementara ketika orang merasa sengsara di alam kubur, maka pamabadahu syarrun, maka setelah itu akan lebih buruk kembali. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat panjang sampai ujungnya surga atau neraka ini. Jamaah rahimakumullah, ketika orang berpikir tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, maka yang terjadi adalah az-zuhud fi dunya, akan lebih punya sifat zuhud ketika dunia. Bukan dunia menggenggam kita, tapi kita mengendalikan dunia. Warrugbata fil akhirah, dan akan tumbuh rasa cinta, suka dengan amalan akhirat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan sehingga kelak menjadi kita orang-orang yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim tawwabur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wa qlam anna Allah qala fi kitabih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Til shalah.